Pernah nggak sih kalian ngerasa bosan tiap kali dengar istilah mobil nasional? Rasanya dari dulu sampai sekarang wacana ini cuma lewat begitu aja. Paling banter jadi prototipe yang dipajang di pameran terus hilang di telan bumi. Tapi kali ini suasananya kerasa beda banget. Ada kabar yang lagi hangat soal rencana besar di balik layar yang melibatkan PT Pindad dan pemerintah. Kali ini bukan cuma soal bikin 1 atau 2 mobil buat pajangan, tapi beneran mau ngebangun industri raksasa di Subang, Jawa Barat. Proyek ini bahkan sudah dikunci lewat kesepakatan resmi buat jadi bagian dari sejarah baru otomotif kita. Semua ini bermula dari langkah serius yang diambil sama Kementerian PPN atau Bappenas bareng Himpunan Kawasan Industri dan PT Pindad. Mereka baru saja menandatangani nota kesepahaman buat memperkuat rencana kawasan industri prioritas. Yang menarik, program mobil nasional ini sekarang statusnya tidak main-main, yaitu sudah masuk jadi proyek strategis nasional buat periode 2025 sampai 2029. Jadi ini bukan sekedar proyek sampingan, tapi emang udah masuk agenda besar negara buat akselerasi industri. Menteri Bappenas Rahmat Pambudi sempat ngasih gambaran kalau sekarang Indonesia tuh lagi masuk fase yang benar-benar baru. Beliau ngerasa kalau selama ini perjuangan kita buat punya kemandirian di bidang otomotif itu panjang banget dan penuh tantangan. Menurut pandangan beliau, masalah utama kita selama ini bukan cuma soal bisa bikin mobil atau tidak. Karena kalau cuma sekedar bikin unit atau bangun pabriknya saja, kita sebenarnya mampu. Tapi yang jauh lebih susah itu adalah ngebangun industrinya secara utuh dan berkelanjutan. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Nah, buat mewujudkan mimpi besar itu, PT Pindad tidak mau main-main. Mereka dikabarkan sudah menyiapkan lahan industri yang luas banget di daerah Subang. Kenapa di Subang? Karena di sana rencananya bakal jadi jantung dari ekosistem baru ini. Direktur Utama Pindad, Sigit P. Santosa, menjelaskan kalau mereka punya target yang cukup ambisius. Mereka tidak mau proyek mobil nasional ini cuma berakhir jadi slogan atau jargon politik doang. Di Subang nanti fasilitas yang dibangun disiapkan buat bisa memproduksi sampai 500.000 unit mobil per tahun. Angka ini sebenarnya cukup bikin kaget banyak pihak di industri otomotif. Bayangin aja, kapasitas segitu udah hampir setara sama pabrik-pabrik besar asal Jepang yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia, seperti Daihatsu misalnya. Ini jadi bukti kalau Pindad emang pingin Indonesia punya posisi tawar yang kuat dan gak cuma jadi penonton di negeri sendiri. Walaupun targetnya 500.000 unit, mereka tidak langsung hajar di tahun pertama. Semuanya dilakukan bertahap dan terukur. Rencananya fase awal produksi itu bakal mulai jalan di tahun 2028 nanti. Buat permulaan, mereka menargetkan bisa produksi sekitar 100.000 unit dulu. Angka 100.000 ini bakal jadi ujian pertama buat melihat seberapa siap ekosistem yang mereka bangun. Pihak Pindad juga merasa kalau mereka dapat pesan kuat biar nggak cuma terjebak dalam euforia sesaat. Mereka sadar kalau buat ngebangun mobil nasional tidak bisa cuma sekedar bikin program terus ditinggal. Harus ada yang namanya piloting atau inovasi teknologi. Artinya, teknologi yang dipakai harus benar-benar mutakhir dan emang relevan sama kebutuhan pasar masa depan. Makanya mereka fokus banget buat ngebangun pondasi industrinya dari sekarang. Satu hal yang jadi catatan penting dari Menteri Bappenas adalah soal pentingnya ekosistem rantai pasok.
Beliau sering banget ngingetin kalau ngebangun industri mobil itu harus satu paket sama kawasan industrinya. Kalau kawasan industrinya tidak siap, ya industrinya nggak bakal bisa jalan sehat. Disinilah peran Himpunan Kawasan Industri atau HKI jadi krusial banget. Ketua HKI, Ahmad Ma'ruf Maulana juga sudah menyatakan kesiapannya. Ada sekitar 170 kawasan industri yang siap mendukung proyek strategis ini. Beliau pingin banget kesepakatan ini tidak cuma berhenti di atas kertas, tapi harus dikawal sampai ke tahap implementasi di lapangan. Fokus mereka adalah gimana caranya biar hambatan-hambatan teknis bisa diselesaikan dengan cepat. Selain itu, mereka juga mau memastikan kalau kawasan industri yang dibangun itu punya konsep ramah lingkungan dan teknologi manufaktur yang canggih. Ujung dari semua langkah besar ini sebenarnya sederhana tapi mendalam, yaitu kemandirian. Pemerintah pingin banget Indonesia tidak cuma jago jualan atau cuma jadi tempat ngerakit komponen dari luar negeri. Dengan adanya kerjasama antara Bappenas, Pindad, dan pengelolaan kawasan industri, harapannya kita punya rantai pasok otomotif yang benar-benar kuat di dalam negeri sendiri. Pindad sendiri sebenarnya sudah punya modal teknologi yang lumayan keren. Kalau kalian ingat, mereka sempat pamerin kendaraan lapis baja listrik kayak Pandu Maung MV3. Nah, teknologi-teknologi inovatif seperti ini yang mau diadaptasi ke proyek mobil nasional nanti. Dengan standar manufaktur yang tinggi, harapannya mobil nasional kita nanti punya daya saing yang kuat. Tidak cuma di pasar lokal, tapi juga di level dunia. Jadi kalau lihat polanya, proyek mobil nasional kali ini kerasa lebih terstruktur. Ada dukungan lahan di Subang, ada target produksi yang jelas dimulai tahun 2028, dan ada ekosistem rantai pasok yang lagi digarap serius. Kita semua pasti berharap kalau rencana besar ini benar-benar jadi sejarah baru yang bikin Indonesia makin bangga sama produk buatannya sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah tahun 2028 nanti kita beneran bakal ngelihat mobil nasional Pindad berseliweran di jalan raya dan bisa bersaing sama brand-brand besar lainnya? Semoga saja.